Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya musallin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Baik, bab tamyiz. Tamyiz wa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minadzawat. Ya meskipun sebenarnya di sini kalau kita tinjau secara pengertian agak kurang ya. Karena praktiknya tidak hanya lima bahama minadzawat tapi juga minan. Jadi tidak hanya mengurai sebuah zat tapi mengurai sebuah mengurai kalam atau jumlah gitu ya. Kita isim yang dibaca nasab yang menafsiri apa hal yang di sana masih absurd, tidak jelas ya. Menasabkan hal yang tidak jelas. Yang menasabkannya di sini bisa berupa fiil ataupun mikdar. Jadi sebuah kadar tertentu itu bisa menasabkan kepada tamyiz. Jadi nggak melulu fiil. Nggak melulu fiil. Biasanya kan yang diidentifikasi sebagai amil, umumnya amil kiasi itu kan fiil. Tapi ternyata tidak. Hanya itu. Tidak hanya itu. Yakni ada adat, ya ada mikdar. Jadi kalau kita hitung amil kias yang jumlahnya 7 itu kan ada fiil, kemudian ada mudhof, ada mubtada, ada syibah fiil itu ya. Kemudian termasuk adat ya di sini bilangan itu. Kemudian mikdar takaran dan juga isim fiil jumlahnya amil kiasi itu kan 7. Pernah belajar awamil Pak Mahfud? Awamil Jurjani, Ustaz. Ya, pernah ya? Pernah, Ustaz. Nah, konsep-konsepnya itu kalau saya singgung nggak bingung gitu loh. Sudah pernah dengar ya meskipun ya mungkin sedikit familiar lah meskipun nggak sering ini. Amil kiasi, amil maknawi itu kan ya. Sebagaimana contoh-contoh yang sudah disebutkan di atas. Ya, ini kan contohnya tasobaba zaidun arokon. Tasobaba zaidun arokon. Ini kan contoh yang arokonnya dinasobkan oleh tasobaba ya sebagai fiil. Jadi bercucuran si Zaid apanya? Ya keringatnya. Meskipun sebenarnya kan tamyiz itu ada konsep yang berawal dari fa'il. Sebenarnya kan format asalnya tasobaba aroku zaidin. Ya. Tasobaba aroku zaidin. Kemudian ditahwil, dipindah menjadi tamyiz. Begitu juga dalam contoh toba Muhammadun nafsan. Basicnya itu kan toba nafsu Muhammadin. Nah, cuma nanti dipindah atau ditahwil istilahnya itu untuk menunjukkan untuk merubah konsep susunannya. Ya, untuk merubah konsep susunannya. Tafakoa Bakrun Syahman ini juga sama, merekah atau membengkak ya, melebar. Bakar apanya? Ya gajinya. Apa ya gaji itu bahasa Jawa kayaknya. Lemaknya ya. Obesitas berarti. Jadi contoh ya. Wakot yakunu mabniyan lima khufiyah minan nas wakot yakunu mubayyinan. Maaf, wakot yakunu mubayyinan lima khufiyah. Lima khufiyah. Minan nasabi. Lima khufiyah minan nasabi. Kama saya tadi bi absilah aidon. Nanti juga bisa menjelaskan hal yang masih ambigu gitu ya dari sebuah nisbah. Nisbah ini ya kaitannya dengan tarkib isnadi. Contohnya kan tasobaba zaidun arokon. Tasobaba fi'il madi zaidun fa'il arokon tamyiz yang dinasobkan dengan fathah yang dhair oleh fi'il sebelumnya. Sebagian ulama sebenarnya ada yang khilaf apakah yang menasobkan ini fi'ilnya atau jumlah ataukah jumlahnya. Ya. Jadi ada khilaf di sana apakah fiilnya atau jumlahnya.
Bahwa mubayyin lima bahama minan nisbah. Jadi di sini kata aroton itu mengurai hal yang masih ambigu dari relasi hukum sebelumnya. Relasi hukum sebelumnya apa? Zaid bercucuran, ini masih ambigu. Zaid bercucuran, ambigu di sana. Maka diberi penjelas yakni adalah kata arokon keringatnya. Karena relasi ya hubungan predikat antara bercucuran dengan Zaid ini masih ihtimal, masih spekulatif, apakah itu keringatnya, air matanya, darahnya, nanahnya masih spekulatif. Maka dengan adanya kata arokon kita identifikasi yang dikehendaki di sana itu adalah keringatnya. Begitu juga ucapan tafakoa bakrun syahman, ya tafakoa bakrun syahman. Merekah, saya bingung bahasa Indonesia yang tepat apa ya? Merekah, melebar ya, melebar Pak Mahfud mungkin ya. Iya. Iya. Soalnya saya ini bukan tamatan anak sekolahan, jadi mungkin bahasa Indonesianya agak kurang enak. Ya, merekah atau melebar. Si bakar, apanya? Lemaknya. Toba Muhammadun nafsan, ya baik atau senang, ya Muhammad, apanya? Dirinya atau jiwanya. Setiap dari dua tamyiz yang disebutkan di sini adalah menafsiri hal yang masih ambigu dari relasi hukum, dari predikat. Kedua dari tarkib itu berisikan ya fiil dan fa'il. Syahman itu tamyiz untuk yang pertama dan nafsan itu tamyiz untuk yang kedua. Nah, berikut itu kan contoh-contoh dari tamyiz nisbah. Berikutnya, washtaro itu isrina gulaman, saya beli 20 pemuda. Ini kasusnya gulam dikehendaki, ini hamba saya. Saya beli 20 pemuda. Sebentar ya, permisi. Mungkin sekitar 1 menit. Ya, oke, saya lanjutkan. Wasyara itu isrina gulaman, ya membeli 20 pemuda. Ishtara itu adalah fiil dan fa'il, isrina adalah maf'ul bih yang dibaca nasab dengan ya. Ya, karena isrina ini mulhak dengan jamak mudzakkar salim, tidak memenuhi ketentuan dari jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim itu kan harus alam atau sifah, sedangkan isrun di sini bukan alam ataupun sifah. Kata gulam sebagai tamyiz dari lafadz isrina ya, dia dinasabkan oleh lafadz isrina. Jadi memang ini praktik tamyiz yang dinasabkan oleh adat, oleh bilangan. Tadi kan prakteknya dinasabkan oleh dinasabkan oleh jumlah fiil, ya fiil. Ya sebagian ulama mengatakan yang menasabkan bukan fiilnya tapi jumlahnya. Kenapa? Ya soalnya kan yang dijelaskan jumlahnya gitu loh, relasi dari jumlah sebelumnya. Jadi idealnya yang menasabkan jumlahnya, pembelaan dari yang mengatakan yang menasabkan jumlahnya ya begitu. Yang sama-sama masuk akal lah ya. Soalnya kan umumnya yang beramal itu fiil. Satu sisi yang istilahnya di sana itu yang dijelaskan ya jumlah gitu. Ya. Gulaman tamyiz dari isrina ya, karena isrina ini mubham, masih ambigu ya. Yang mana bisa diaplikasikan kepada setiap hal yang bisa dihitung. Kan gitu, masih nggak jelas 20 apa ini? 20 mobil kah, 20 rumah kah, 20
Sepeda motor kah? Nah, yang menasobkan tamyiz adalah lafadz isrina, jadi bilangannya. Berikutnya malaktu tis'ina anak jatan. Saya punya 90 anak sapi. Malaktu fi'il dan fa'il tis'ina maf'ul bih dinasobkan dengan ya karena mulhak dengan jamak mudzakkar. Untuk kata nakjah adalah tamyiz untuk kata tis'ina ya. Yang dibaca nasab. Tis'ina dibaca nasab disebabkan adanya kata nakjah itu. Ya betul. Nakjah ini dibaca nasab ya dengan adanya kata tis'ina, kebalik. Nakjahnya tamyiz dibaca nasab disebabkan amil tis'ina kan gitu ya. Kalau tis'inanya nasab karena kan maf'ul bih dari malaktu gitu. Sebagaimana praktek yang terjadi pada isrina. Jadi tis'ina itu terbaca nasab karena menjadi maf'ul bih dari malaktu. Nakjatannya terbaca nasab karena adanya tis'ina sebagai amil di sana. Berikutnya Zaidun akramu minka aban. Zaid itu ayahnya lebih mulia. Ini kok bawa-bawa orang tua ini. Sebenarnya ini termasuk konsep tahwil ya kalau yang ini ya. Termasuk konsep tahwil. Jadi sebenarnya itu Abu Zaidin akramu min abika gitu. Abu Zaidin akramu min abika. Kemudian diperubah sebagai tamyiz untuk ikhtisar, dirubah sebagai tamyiz untuk ikhtisar. Zaid mubtada akramu khobarnya, mingka jar majur muta'alaq dengan akram. Aban adalah tamyiz dibaca nasab dengan akram. Ya, muhawalun anil mubtada, hasil peralihan dari mubtada, Al aslu Abu Zaidin akramu mingka. Kalau biasanya yang saya dapati di mutamimah itu contohnya adalah Abu Zaid akramu min abika, yang dijadikan perbandingkan itu adalah kedua ayahnya gitu ya. Zaid lebih utama darimu ayahnya. Jadi Abu Zaidin akramu min abika. Jadi abannya ini tamyiz dari Zaid ya juga tamyiz dari domirnya begitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah ya di sini. Dalam artian untuk menunjukkan arti yang semacam tadi ya berarti tinggal diberi tamyiz saja. Zaidun akramu aban, umpama begitu. Mingka, abannya disebutkan dahulu ya daripada mingkanya supaya difahami bahwasanya itu perbandingan dengan mukhotabnya. Tapi kalau abannya di belakang ini kan nanti jadinya kasusnya tanazu. Pernah belajar alfiyah mungkin Pak Mahfud? Belum Ustaz. Oh belum. Mutamimah pernah? Mutamimah sedikit Ustaz. Oh ya. Nanti ada bab namanya tanazuk, perebutan dua amil dari satu makmul. Yang kerja dua, yang dikerjai satu. Milih yang mana? Saya gitu. Rebutan. Nah, di sini targetnya dirubah. Ya, asalnya adalah Abu Zaidin akramu minka. Nah, Wakila Zaidun akramu minka fahasola ibham fi nisbatul ikramah ilaihi min ayi jihatin. Baji abi tamyiz libaini dzalika libham. Ya. Nah, dikatakan awalnya Zaidun akramu minka. Ini masih spekulatif. Nilai kemuliaannya itu di mana gitu loh. Akhirnya diberi kata aban sebagai tamyiz bahwasanya tinjauan kemuliaan dilihat dari ayahnya. Contohnya yang lain, ajmalu minka wajhan. Lebih ganteng wajahnya. Ajmal ini maktuf kepada akramu tadi yang menjadi khobar dari lafaz Zaid. Nah, maktuf alal khobar ya khobar. Ya, maktuf alal khobar ya khobar. Takdirnya Zaidun ajmalu minka wajhan. Ya. Kalau andaikan mubtadanya ditampilkan. Zaid mubtada, ajmal khobar, minka itu jar majrur yang bermuta'alaq dengan ajmal. Wajah itu tamyiz yang muhawal dari mubtada, ya. Karena di sana masih spekulatif. Yang ganteng ini apanya gitu. Jadi al aslu wajhu Zaidin ajmalu minka. Wajahnya Zaid lebih baik darimu.
Fafu'ila bihi mata kodama, dipraktekkan di sini dengan apa yang sebelumnya telah terlewat. Untuk ketentuan tamyiz layakunu ila nakiroh, dia selalu berbentuk nakiroh. Yakni ana tamyiza kal hali layakunu ila nakirotan. Tamyiz itu sebagaimana hal selalu berbentuk nakiroh, sebagaimana contoh terdahulu. Ya. Dalam contoh waktu nafsa ya susari an nafsanya di sini terlihat makrifah, halnya di situ sifatnya adalah zaidah. Untuk tamyiz layakunu ila ba'da tamamil kalam. Tamyiz itu hanya bisa diaplikasikan kalau kalamnya sempurna sebagaimana contoh-contoh terdahulu, ya. Pokoknya takodamu idza kana amiluhu mutasorifan. Kadang tamyiz ini boleh kok diletakkan di depan mendahului amilnya kalau umpama amilnya mutasorif. Maksudnya mutasorif itu gimana? Amilnya bisa ditasrif, ya. Kalau amilnya itu bisa ditasrif, kita boleh mendahulukan tamyiznya mendahului dari fiilnya. Contohnya wasyaiban ra'sish ta'ala. Wasyaiban ra'sish ta'ala. Tapi sebenarnya kan kalau nanti dalam kasus, andaikan dalam kasus nadhom ya, yang mendahulukan kan bebas-bebas saja kalau dalam kasus nadhom. Karena kaitannya dengan darurat syair. Kata syaiban itu tamyiz yang mendahului amilnya, yakni kata ista'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Silakan Pak Mahfud kalau ingin bertanya terkait dengan tamyiz. Iya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Untuk yang adat, Ustaz, itu mulainya dari berapa sampai berapa ya, Ustaz ya? Yang bisa dijadikan tamyiz, yang bisa ada tamyiznya. Iya, iya, iya. Sebenarnya bukan bisa, tapi sebuah keharusan bahkan. Jadi bilangan 11 hingga 99 ya. 11 sampai 99 itu nanti akan menasabkan makdudnya sebagai tamyiz. Akan menasabkan makdud sebagai tamyiz. Memang itu amil kiasi, Pak Mahfud. Saya bingung loh manggilnya Pak atau Mas. Pak Mahfud kelahiran berapa? 97, Ustaz. Oh, 97. Tapi sudah menikah ya? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau gitu saya panggil Mas saja. Ya masih muda. Iya. Nah, jadi gini Mas Mahfud. Memang itu konsep amil kiasi. Dari 99 itu akan menasabkan makdudnya dengan konsep tamyiz. Nah, uniknya 1199 ini nggak hanya berlaku untuk angka belasan dan puluhan. Nantinya belasan ribu dan puluhan ribu hal ini juga akan berlaku. Ya, juga akan berlaku. Karena kan belasan ribu pakai kata belas juga. Puluhan ribu pakai kata puluh juga gitu loh. Nah, nanti itu akan menasobkan kepada maksudnya juga. Macam itu. Oh, gitu, Ustaz. Ya, ya. Dan sifatnya kiasi. Yang dalam artian kalau kiasi itu ya terserah nanti mau isrina, mau isrina wawahid, mau isrina. Karena kan konsep kalau apa namanya kiasi itu kan konsep. Seingat saya kiasi, seingat saya. Tapi walau alam kalau ternyata sama berarti saya yang ingatannya perlu direvisi. Seingat saya, walau alam. Sudah ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sama satu lagi, Ustaz. Ya. Yang tentang hal, Ustaz. Apa? Ya, Pernah gimana? dengar ini, Ustaz, kaidah kalau ada jumlah yang jatuh setelah isim nakiroh itu sifat, kalau yang jatuh setelah isim ma'rifat itu hal, itu benar ya? Benar. Disebutkan dalam Nahdzul Qawaidul I'rab Syekh Abdul Rahim itu wa ba'da nukrin kholisin. Setelah isim nakiroh yang murni itu nanti akan dijadikan sifat gitu. Wa ba'da urfin kholisin, setelah ma'rifah yang murni
nanti halan yuro dianggap sebagai hal. Itu memang ada kaidahnya begitu. Itu sebenarnya sudah pakem. Sudah pakem. Karena begini Mas Mahfud. Karena namanya jumlah, dia akan ditafsiri dengan isim, kan begitu. Nah, isim yang hasil tafsiran dari jumlah ini ternyata muatan maknanya itu nakirah, tidak ma'rifah. Nah, gitu. Umpama saya contohkan ja'a zaitun doroba. Nah, doroba ini akan ditafsiri sebagai doriban. Muatan konten maknanya itu memang tidak ma'rifah. Karena konsep ma'rifah nakirah itu kan sebenarnya milik isim. Nah, ini ada isim yang ditafsiri beranjak dari jumlah. Yang jumlah itu nggak memiliki konsep ma'rifah nakirah. Makanya nanti kan ya mengacu hukum asal ya kurang lebihnya, atau ya memang karena jumlah itu tidak ada konsep ma'rifah, ya akhirnya ketika ditafsiri menjadi isim nakirah begitu. Kalau umpama contohnya ja'a rojulun doroba, jumlahnya menjadi jumlah naktiyah. Kalau ja'a zaidun doroba, dorobanya menjadi jumlah haliyah. Bisa diterima. Iya, Ustaz. Ada lagi? Sedikit. Oh, iya. Ada lagi mungkin nggak ada? Sudah cukup. Ya. Oke. Mas Mahfud ini berarti belum lama belajar nahwunya atau sudah sedari dahulu? Sudah, ya udah lama sih dari MTS. Oh gitu, ya. Cuman mungkin kurang intens ya dulu ya. Saat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kita akan membahas tentang istisna. Wal ikhraj bi illa au ihda akhwatiha. Yakni mengecualikan dengan ilah dan salah satu dari kawan-kawannya. Bahasa anak sekarang ya, and the gang gitulah ya. Huruf-huruf istisna sebenarnya bahasa huruf-huruf istisna di sini agak perlu di komentari ya, dalam artian kalau kita artikan huruf istisna di sini adalah rumpun dari kalimat haraf, masalahnya tidak semuanya merupakan haraf. Kayak goiru ini isim. Memang isim, tidak ada konsep harafnya. Jadi arah dari kata-kata huruful istisna ini ya idealnya memang tidak diartikan sebagai kalimat haraf. Ya kita artikan saja sebagai piranti istisna atau abjadiyah ya, alfabet gitu yang menunjukkan arti pengecualian yang berjumlah 8. Masalahnya untuk ghairu itu dia formatnya isim. Yang saya tahu dia formatnya selalu isim. Nah, huruf istisna berjumlah 8 ila, contohnya komal komu ila zaidan, koma al komu fi'lil dan fa'il. Ila ada terus istisna. Dia adalah piranti pengecualian. Tiba-tiba batuk. Untuk zaidan dibaca nasab dengan ilah, dengan konsep istisna. Untuk ghair contohnya komal kaumu ghairo zaidin. Ya, ghaironya dibaca nasab. Nah, kalau bahasa semacam ini loh, ghairo dibaca nasab, berarti kan kita bisa identifikasi kalau ghair ini kalimat isim. Dan zaidnya adalah mudhof ilaih. Nah, yang bisa berkonsep sebagai mudhof siapa kalau nggak isim? Kan ya isim. Gitu. Makanya kata Ibnu Ajurmi huruf istisna itu kemudian ada menyebutkan ghairu, ini ya bisa dikritik atau mungkin bisa ditafsiri dengan pengertian yang lain. Berikutnya. Mohon maaf Pak Mahfud ya, kadang saya kalau menjelaskan kadang agak kemana-mana. Karena saya kadang merasa ini agak perlu disinggung. Ya, Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz. Sudah kebiasaan saya kalau ingin bahas itu nggak nyinggung itu gatel rasanya pengen ngomong. Dasarnya saya orangnya cerewet.
hitungan laki-laki cerewet. Makanya kalau disuruh ngajar itu saya suka, passionnya emang ngomong. Malah kalau nulis-nulis, buat buku itu saya agak kurang sreg. Karena kadang takut kurang komunikatif gitu bahasanya. Tapi kalau ngomong langsung itu kan enak. Ya. Siwan, Suwan, dan Sawa. Contohnya Komal Komu, Siwa Zaidin. Siwa dibaca nasab dengan konsep istisna dengan fathah yang muqaddaroh. Loh, kenapa muqaddaroh? Termasuk rumpun dari isim maksur yang alif yang muqaddaroh atas alif. Di sana sifatnya ta'adzur. Kemudian Zaid itu mudhaf ilaih. Kola ada hasya, komal komu, kola Zaidan. Ada Amron, hasya Bakron. Kola fi'il madhi, fa'ilnya domir yang kembali ya pada al-qaim yang difahami dari kata komal kaumu. Ya. Jadi domirnya kembali kepada kata al-qaim. Kata al-qaimnya nggak ada perasaan. Ya itu difahami semacam pemahaman saja yang diambilkan dari kata komal kaumu. Ada khilafiyah memang sebenarnya di sini. Ada ulama mengatakan marji'nya kembali pada kata ba'du. Marji'nya kembali kepada ba'du. Ada yang bilang begitu. Ya. Untuk lafadz Zaid dibaca nasab sebagai maf'ul dari khola. Ya. Jadi istisna secara makna. Maksudnya idza jawaza al-qaimu Zaidan. Ya. Jadi kan sekelompok kaum berdiri, ya, yakni ketika orang yang berdiri itu melewati Zaid dalam artian semuanya berdiri kecuali Zaid. Jawaza itu melewati. Jadi konsep itu tidak lagi dilakukan oleh si Zaid. Ai kholafahu meninggalkannya. Jadi Zaid dibiarin nggak berdiri padahal yang lainnya berdiri. Bahwa bimangsilati komal komu ila Zaidan. Sama saja dengan ucapan komal komu ila Zaidan. Pamitlu ada Amron wahasya Bakron. Sama konsepnya. Sama konsepnya. Baik. Untuk berikutnya. Di sini akan menyinggung tentang mustasna dengan ilah. Ya. Mustasna dengan ilah ini nanti terbaca nasab ketika kalamnya tam mujab. Maksudnya kalamnya tam mujab itu apa? Namanya pengecualian tentu ada sumber pengecualiannya, kan begitu. Ya, jadi istilahnya ada mustasna minhunya. Ini yang disebut dengan kalam tam. Mustasna ini lafadz setelah ilah, mustasna inhu lafadz sebelum ilah. Mustasna yang dikecualikan, mustasna minhu sumber pengecualian. Sumber pengecualiannya. Bisa dimengerti, Mas Mahfud? Bisa, Ustaz. Insya Allah. Soalnya kadang ini permainan istilah ini kadang orang kan perlu detail gitu ya, biar nggak tertukar-tukar. Iya, Ustaz. Berikutnya selain tam dia harus mujab. Mujab itu apa? Mujab itu kalimat positif. Nah, jadi tidak kemasukan nafi, nahi ataupun istifham. Ya kalau kemasukan nafi kan nanti maknanya jadi negatif, manfi. Kalau kemasukan nahi nanti dia sudah bukan pernyataan yang sifatnya deklaratif. Dia berubah menjadi pernyataan yang sifatnya di sana ada unsur larangan atau perintah. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan insya. Dengan insya. Nah, kalau insya nanti nggak masuk dalam konsep mujab. Nah, untuk insya nanti nggak masuk dalam konsep mujab. Dan berikutnya apa namanya? Ada istifham, ya, ada istifham. Untuk istifham ini berarti juga ya sudah beralih dari yang awalnya kalam kobari menjadi kalam insya'i karena interrogatif sifatnya ya. Sifatnya interrogatif. Contohnya komal komu ila zaidan, komal komu ila zaidan. Ya. Komal komu ila zaidan
Di sini komanya adalah fiil, al-qaumunya adalah fa'il. Untuk ilahnya adalah adatul istisna. Zaidnya dibaca nasab sebagai istisna dengan ilah. Ya. Kharajan nasu ila amron. Sekelompok manusia keluar kecuali Amr. Ini adalah contohnya sama dalam kasus sebelumnya mengenai i'robnya. Kharajonya fi'il, an-nasunya fa'il, ilahnya adatul istisna, amronnya dibaca nasab dengan istisna dengan ilah. Dan ini pembacaan nasabnya hukumnya wajib. Ya. Kenapa begitu? Kulu minal misala ini tamun mujabun. Ya. Yajibu fihi nasbul mustasna. Karena dalam kedua contoh di sini kalamnya ada kalam tam dan mujab, kalamnya sempurna dan positif, yang wajib membaca nasab pada mustasnanya. Jadi kalam tam mujab ya. Fa'in kanal mustasna min jinsil mustasna minhu yusama al istisna mutasilan. Kalau nantinya mustasna itu merupakan rumpun dari mustasna minhu dinamakan dengan istisna mutasil. Dinamakan dengan istisna mutasil sebagaimana dua contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagaimana dua contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Karena kan amr itu termasuk rumpun dari manusia gitu loh. Amr termasuk rumpun dari manusia. Jadi sebenarnya kewajiban membaca nasab itu kalau memang istisnanya mutasil. Nah, berikutnya, andaikan mustasnanya bukan merupakan rumpun dari mustasna minhu disebut munqati. Contohnya, komal komu ilahi maron. Sekelompok kaum berdiri kecuali keledai. Kan keledai bukan termasuk rumpun dari kaum. Ya, dia membersamai kaum, tapi bukan rumpun dari kaum. Itu yang namanya keledai. Itu praktek yang wajib membaca nasab. Fa'in kanal kalamu manfiyan taman jazafi al badalu wan nasbu alal istisna. Nantinya kalau kalamnya itu manfi, tamun tam, hukumnya boleh menjadikan mustasnanya sebagai badal atau terbaca nasab karena terdapat istisna di sana. Yakni untuk kalam yang tam ketika didalil oleh nafi, sebagaimana itu adalah syibih nafi, yakni nahyi dan istifham, mustasnanya nanti boleh, bahasanya boleh ya. Kalau tadi kan pada tam mujab wajib. Kalau ini boleh mustasnanya dibaca nasab dengan konsep istisna. Ataupun dijadikan tawabi dengan konsep badal. Dan ini yang dipilih. Yakni saat kalamnya taman fi. Contohnya makomal komu ila zaidun. Makomal komu ila zaid. Zaidnya dibaca rafa sebagai badal dari kata al komu. Birofi badalun minal kaum. Ya, badal ba'ad minal kuli. Wal a'id muqaddar ay minhum. Domir a'idnya nanti kembali. Ya, karena kalau badal ba'ad min kul itu harus ada domir yang kembali. Ya, ba'ad minal kul harus ada domir yang kembali di sana. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya. Izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan. Berarti yang ada mustasna sama mustasna minhunya itu khusus ilah atau semuanya, Ustaz ya? Semuanya. Semuanya juga. Semuanya harus ada mustasna dan mustasna minhunya untuk mempraktekkan wujubun nasbi manakala kalamnya itu mujab. Oh ya, Ustaz. Tapi memang maksudnya semuanya ini berlaku untuk ilah, siwa dan ghairu. Karena kalau aplikasi khola ada dan hasya itu nanti dia aplikasinya adalah fiil atau Iya, Ustaz. belum kita singgung.
Jadi karena kenapa kok siwa dan ghairu itu sama dengan ila? Karena memang pengiropannya disamakan. Tapi untuk kalau ada hasya, masalah ini dua kali ada hasya tiga kali ini yang memiliki dua status sekaligus, bisa sebagai fiil, bisa sebagai hasya. Jadi ada dualitas praktik di sana. Berikutnya makomal komu ila zaidan, ini bisa dibaca wa zaidan, dibaca nasab dengan konsep istisna. Contohnya nahi la yakum ahadun ila zaidun ini sebagai badal ba'at minkul ataupun juga dibaca ila zaidan dengan istisna. Istifham hal qamal qaumu ila zaidun wa ila zaidan. Ya. Keperbolehan ya dua hal ini kalau contohnya istisnanya adalah istisna yang mutasil. Kalau istisnanya munqati wajib dibaca nasab meskipun toh didali oleh nafi ataupun syibah nafi. Maqamal qaumu ilahi maron ya wala juzu ilahi maron bi rafi. Menurut mazhabnya jumhur semacam itu, tapi untuk Bani Tamim memperbolehkan mempraktekkan badal. Untuk sore ini saya cukupkan sekian dulu ya Mas Mahfud ya. Ini sudah mendekati maghrib di sini. Kita lanjutkan insya Allah besok. Naktafi bihadzal qadar.